Pagi anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari tema baru yaitu tema 9 ya. Pada tema 9 tentang sungguh kayanya negeriku, pada subtema 1 kita akan membahas tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Sebelumnya kita baca doa dulu ya agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Oke anak-anak, coba kalian ingat-ingat tentang sumber energi. Masih ingatkah kamu apa saja sumber energi kita yang ada di bumi? Ayo. Kemudian apa saja manfaat sumber energi bagi manusia dan lingkungan? Kita sudah pernah membahas masalah ini ya, materi ini pada semester 1. Ada banyak sekali sumber energi. Kalian perhatikan, sumber energi dibagi menjadi 2. Tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Yang tidak dapat misalnya ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam lama jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber energi fosil. Sedangkan gas alam merupakan minyak bumi yang berwujud gas. Sumber energi ini sebenarnya masih bisa diperbarui, tetapi membutuhkan waktu sampai ribuan tahun bahkan jutaan tahun lamanya. Jika digunakan terus-menerus dan dalam waktu yang sangat singkat, maka persediaan sumber energi kita bisa habis. Sedangkan yang dapat diperbarui itu juga ada banyak yang tersedia langsung dari alam, mulai dari angin, matahari, panas bumi ya. Mereka memiliki fungsinya masing-masing. Misalkan matahari sebagai sumber energi terbesar kita itu sebagai apa? Oke, sebagai energi untuk pembangkit listrik itu juga bisa untuk mengeringkan garam oleh petani garam. Terus contoh lagi ada air. Nah, air ini juga sumber penghasil energi listrik, tenaga air, dan yang lain-lainnya. Nanti link untuk materi ini ditaruh di atas ya. Dulu pernah kita bahas di semester 1. Nah, sekarang materi kita pada tema 9 subtema 1 mengenai tentang fungsinya lingkungan. Nah, apa sih hubungannya sumber energi yang harus kita jaga terhadap lingkungan kita? Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu fungsi lingkungan bagi kehidupan kita itu apa? Mengapa kita harus menjaganya? Oke, yang pertama lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang memengaruhi kehidupan manusia. Fungsi yang pertama yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, kalian lihat ada nelayan memperoleh sumber penghidupan dari laut. Kemudian ada petani yang dapat menanam berbagai macam tanaman sehingga menghasilkan sayuran atau buah-buahan ya. Semua ini hasilnya sebagai sumber penghidupan manusia. Coba kalian bayangkan jika dalam prosesnya ini terganggu atau ada hal-hal yang rusak, maka akan mengalami kerugian. Kita sebagai manusia mengalami kerugian karena kehilangan sumber kehidupan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Maksudnya seperti apa? Perlu kalian ingat, manusia itu adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Kehidupan manusia itu diwarnai oleh berbagai aktivitas, ya, yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan atau memenuhi kebutuhan bagi hidupnya. Misalkan ketika kita di pasar, ya, beraktivitas ekonomi. Kemudian adanya pemilihan umum, itu aktivitas kita dalam bidang politik. Nomor 3, fungsi lingkungan yaitu sebagai wahana atau tempat bagi
kelanjutan kehidupan. Coba kalian bayangkan lingkungan kita sebagai tempat kita untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang. Tiba-tiba terjadi kebakaran atau kebocoran minyak bumi, kebocoran minyak yang ada di laut itu. Nah, semua minyak tumpah di laut, kehidupan di laut menjadi rusak. Pohon-pohon, hutan-hutan menjadi terbakar, tanaman habis, hewan juga habis, asapnya mencemari udara. Nah, dari dua kejadian ini, kalian bisa berpikir bahwa kedua kejadian ini itu dapat mengancam kita, keberlangsungan hidup kita. Ya, kelangsungan hidup seluruh masyarakat menjadi terganggu karena kehidupan kita sangat bergantung kan pada kondisi lingkungan alam. Makanya kita harus menjaganya agar kehidupan kita selanjutnya masih bisa berjalan. Nomor 4, lingkungan sebagai tempat tinggal. Ya, coba kalau dari asap tadi, pencemaran udara, kemudian di laut airnya tidak sejernih sekarang, banyak tumpahan minyak, itu menjadi suasana lingkungan kita menjadi nggak enak ya kan, bising, bau, penuh asap, kotor di mana-mana. Jadi kita tidak bisa nyaman tinggal di kawasan seperti itu. Oleh sebab itu kita harus mampu mempertahankan ya kehidupan, baik kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan, kehidupan lingkungan kita, agar kita bisa hidup lebih lama sebagai tempat tinggal kita. Oke, next, apa sih kewajiban dan hak kita agar lingkungan kita bisa tinggali lebih lama? Yang pertama, kita mengenal hak kita ya. Tentunya masih ingat ya apa perbedaan hak dan kewajiban? Oke, kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sebaliknya, sesuatu harus kita terima itu disebut hak. Hak pertama kita adalah kita bisa menikmati lingkungan yang nyaman dan asri. Kemudian menggunakan sumber energi yang ada di bumi, ya, dan mengelola sumber daya sebagai bahan kehidupan. Semua ini harus kita barengi dengan kewajiban. Salah satunya ada kita harus menjaga kelestarian lingkungan, mulai dari membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita melakukan reboisasi atau menjaga tumbuhan kita dengan cara menanam. Ya, lanjut kita menghemat energi, apapun energinya perlu kita hemat karena tidak semua energi itu dapat diperbarui. Oke. Jika kita tidak melakukan kegiatan ini, ya, kehidupan kita akan menjadi tidak seimbang. Lingkungan akan memberikan dampaknya, mulai dari pencemaran misalkan ya, ada pencemaran lingkungan, pencemaran udara, banyak asap kotor, pencemaran tanah, sungai-sungai kalau banyak sampahnya ya kan, jadi kotor, banyak plastik, zat-zat tertentu akan mengurai dan membuat racun di sekitar itu. Kemudian pencemaran air dan ada juga pencemaran suara. Oke. Jika sampai hal itu terjadi pasti sangat mengganggu tempat tinggal kita. Oke anak-anak, ini semua adalah materi kita di tema 9 subtema 1 ya. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini yang sangat berguna bagi kehidupan kita ya, karena kejadian-kejadian ini sering terjadi atau sering kita alami di sekitar kita. Oke. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.